infrastruktur sebagai penunjang persiapan side event presidensi G20 di Labuan Bajo. Labuan Bajo akan menjadi salah satu tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 yang akan berlangsung pada November 2022. Tentu pendengar, sebagai lokasi penyelenggaraan sebuah konferensi bertaraf internasional, persiapan Labuan Bajo sebagai venue memerlukan sinergi semua pihak yang terlibat. Dukungan kesiapan mulai dari akomodasi berstandar internasional yang sudah tersertifikasi CSE, kemudian akses laut dan udara, kesiapan jaringan komunikasi 4G bahkan 5G, transportasi publik ramah lingkungan, ketersediaan peta perjalanan hingga paket wisata menarik di seputar Labuan Bajo, serta ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mengubah wajah kawasan sekaligus mempercepat pengembangan destinasi wisata layanan bagi wisatawan mencapai lokasi wisata. Nah, bagaimana pendengar kesiapan infrastruktur di Labuan Bajo? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Yosef Suhandi ST yang merupakan Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Yosef, salam sehat. Selamat pagi Bu, salam sehat juga. Baik. Nah Pak Yosef, sejauh ini bisa informasikan kepada pendengar bagaimana nih persiapan infrastruktur di Labuan Bajo jelang KTT G20 ini Pak? Baik, terima kasih Bu. Terkait persiapan Pemkab Manggarai Barat dalam penyediaan infrastruktur jelang KTT G20, kami selaku Dinas Teknis terus berpacu dalam memastikan percepatan terhadap penanganan ruas-ruas prioritas yang menjadi kewenangan daerah, dan tentunya penguatan koordinasi dan kolaborasi bersama pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian PUPR. Pastinya prioritas kami dalam hal ini adalah memastikan bahwa kemantapan fleksibilitas infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi-lokasi penyelenggaraan kegiatan sudah benar-benar siap untuk digunakan. Begitu Bu. Baik, jadi sampai November nanti saat ini dinas terkait sudah melakukan berbagai macam persiapan. Nah kemudian Ya, Pak sudah. Yosef, Presiden Jokowi menginginkan wajah Labuan Bajo berubah nih menjadi semakin nyaman, khususnya juga untuk infrastrukturnya. Nah, apa saja yang perlu dan sudah dibenahi sampai dengan saat ini, Pak Yosef? Ya Bu, tentu kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Jokowi yang begitu konsen dalam mempersiapkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Sehingga hari ini kami boleh menyaksikan sekaligus menikmati perubahan yang begitu nyata dari dampak pembangunan yang terjadi. Itu. Oke. Apa saja nih Pak yang sudah dibenahi untuk infrastruktur jalan dan juga jembatan seperti disampaikan oleh Pak Yosef di awal tadi? Terkait infrastruktur jalan, ya, yang jelas kita sudah siap. Sekarang ini tinggal pembenahan saja, termasuk objek wisata antara lain Batu Cermin, Puncak Waringin, juga ke tempat objek wisata lainnya. Oke. Nah berarti ini fokus pembenahannya hanya pada jalan-jalan yang menuju ke lokasi wisata ataupun lokasi penyelenggaraan KTT G20 Ya, atau termasuk dalam kota Labuan Bajo sendiri. Oke, berarti Sudah semua kita siap, semua ya. ruas jalan nih Pak ya, tidak saja hanya ke Iya. lokal-lokal tertentu. Oke. Ya. Nah, kemudian nih Pak, kalau boleh diinformasikan, ini pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar nih. Dari mana sumber anggarannya ini Pak? Terkait sumber anggaran Ibu, pembiayaan dalam pelaksanaan berbagai pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo,
pasca penetapan sebagai salah satu DPSP di Indonesia, itu sumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Manggarai Barat, dengan tentunya bantuan dari berbagai pihak swasta melalui pola CSR. Oke, baik. Nah, selain jalan dan juga jembatan yang dibenahi sampai dengan saat ini, bagaimana dengan saluran pembuangan dalam kota ini, Pak? Terkait pembenahan area Labuan Bajo menjadi prioritas utama. Ya. Terkait pembuangan ya, Pak. Saluran pembuangan di dalam kota nih, Pak. Ini kan juga pasti harus diperhatikan juga nih, Pak. Jangan sampai ada hal-hal infrastrukturnya sudah bagus, jalan jembatan sudah oke, tapi terkait saluran pembuangan dalam kota Labuan Bajo, sesungguhnya secara existing sudah terbangun pada pelaksanaan pekerjaan jalan dan drainase jalan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Satker Jalan pada tahun anggaran 2020. Pembangunan ini juga kemudian terhubung dengan IPAL, instalasi pembangunan air limbah, yang tersebar di beberapa titik dalam kota Labuan Bajo. Akan tetapi, kondisi geografis dan kontur perkotaan Labuan Bajo yang berada di dataran rendah menyebabkan banjir ketika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi. Tapi prinsipnya kita siap, Ibu, siap. Oke. Ya. Baik, jadi sudah dipertimbangkan semuanya dengan matang nih, Pak, ya, dalam tahap perencanaan. Iya Ibu, sudah. Sampai dengan pelaksanaan. Kemudian nih Pak, bagaimana dengan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium di tanah air melakukan peningkatan kualitas layanan jalan pada kawasan DPSP ini, Pak, destinasi pariwisata super prioritas di Labuan Bajo. Bagaimana Bapak menanggapi permintaan Jokowi untuk memperhatikan secara khusus mengenai hal ini? Baik Ibu, selaku dinas teknis dan dinas terkait, sekali lagi kami sangat berterima kasih pada Bapak Presiden Jokowi, sekaligus mendukung penuh pembangunan yang terjadi, yang mana melalui kementerian terkait telah mengerahkan begitu banyak bantuan dalam menata dan mendandan wajah Labuan Bajo sebagai ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Jujur kami katakan bahwa perhatian pemerintah pusat yang begitu tinggi dalam beberapa tahun terakhir sangat membantu kami, khususnya penanganan yang dilakukan terhadap peningkatan kemantapan pada beberapa ruas jalan kabupaten. Tentu ini menjadi dukungan moral yang luar biasa dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah yang terbatas dalam menangani pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Manggarai Barat. Gitu. Oke. Kemudian Pak, tadi juga disampaikan ada perhatian terhadap jalan baru, kemudian ada juga preservasi. Nah, peningkatan kualitas jalan ini dilakukan juga melalui penataan kawasan pedestrian sehingga memiliki trotoar kualitas premium ini, Pak, dari beberapa sumber yang sempat saya lihat nih. Bisa dijelaskan seperti apa ini, Pak, maksudnya? Terkait penataan kawasan dan trotoar premium, tentu ini dimaksudkan dalam mendukung penuh Labuan Bajo sebagai DPSP dalam memberikan wisatawan pengalaman yang baru pada destinasi pariwisata Labuan Bajo. Pada beberapa ruas jalan dalam kota Labuan Bajo, pembangunan dan penataan jalur trotoar dan pedestrian didesain dengan cukup lebar untuk mengakomodir wisatawan dan pejalan kaki dalam memberi pengalaman berwisata yang berbeda dengan menawarkan spot-spot strategis di sepanjang jalur premium. Konsep ini juga mengakomodir kelompok difabel dan jalur sepeda. Begitu, Ibu. Oke, jadi konsep trotoar premium ini selain untuk
kendaraan juga disediakan khusus ya bagi untuk kaum difabel nih Pak Yosep. Iya, iya, Bu. Iya, Dan iya. juga untuk yang bersepeda. Kemudian katanya juga konsep dari trotoar premium ini adalah Go Green. Nah, bisa dijabarkan seperti apa nih Pak Go Green-nya ini? Oh ya, terkait konsep trotoar Go Green yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana desain trotoar yang ada selain lebar juga sudah mengakomodir space untuk taman dan pohon untuk menambah kesan estetika pada ruas-ruas utama perkotaan Labuan Bajo. Juga sebagaimana desain ini disiapkan untuk pembenahan kabel listrik dan kabel telkom agar lebih tertata dengan baik. Gitu, Ibu. Oke, berarti untuk kabel listrik ataupun kabel telkom ini ditanam di dalam tanah ya Pak ya? Iya, Bu. Iya. Oke, baik. Kemudian apakah ada tenggat waktu untuk pembenahan yang dilakukan ini Pak, khususnya dalam hal infrastruktur di Labuan Bajo? Terkait tenggang waktu, Ibu, harapannya ini kan kegiatannya di bulan November tahun 2022. Terus ada lagi nanti ASEAN Summit itu di bulan Maret tahun 2023. Ini diharapkan semua proyek infrastruktur yang terbangun baik oleh pemerintah pusat dan provinsi NTT diharapkan agar rampung pada bulan September tahun 2022. Dan juga untuk terkait persiapan ASEAN Summit, karena itu pelaksananya di bulan Maret 2023, itu harapannya bulan Januari sudah bisa selesai. Itu, Bu. Baik. Terima kasih Pak Yosep untuk informasinya pagi hari ini. Ya, Semoga terima kasih. semua harapan Ya. kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Selamat berhari Minggu Pak. Salam untuk keluarga. Ya, selamat hari Minggu juga, Bu. Terima kasih. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Yosep Suhandi ST, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa sampai dengan bulan September 2022 segala pembenahan untuk infrastruktur jalan, jembatan maupun saluran pembuangan di Kabupaten Manggarai Barat akan terus dilakukan dalam rangka untuk menyambut penyelenggaraan KTT G20 di mana Labuan Bajo juga